guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang HNP. Udah banyak banget yang pengen banget aku bahas tentang HNP. Karena anak-anak sekarang juga yang umurnya masih muda-muda banget, Gen Z ya tentunya, itu lagi banyak banget kena HNP. So, jangan lupa nonton videonya sampai habis. Halo buat kalian semua yang baru datang ke channel aku, selamat datang di channel Mama Cil, membahas tentang batu empedu dan ya HNP ya, karena gue juga sempat HNP. So, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Hai guys, hari ini yang pertama aku bakalan kasih tahu dulu sama kalian, jangan lupa subscribe karena video ini bakal panjang banget, jadi jangan lupa buat bawa air minum, jangan lupa buat bawa cemilan. Ya, ini tengah malam dan gue bercuap-cuap ria karena anak udah tidur. Happy banget gue bisa cerita sama kalian tentang HNP gue setelah sekian lama. Udah berapa tahun ya, nanti gue kasih tahu deh video pertama gue tentang HNP di sini. Dan ini sekarang gue sekian tahun berarti ya, nih gue liatin sama kalian sekian tahun, di tahun berapa tuh gue. Sekarang udah, kalau dibilang sembuh total juga, iya dibilang sembuh total. Ya benar, aku sembuh total. Bahkan sampai gue melahirkan pun tidak ada masalah sama sekali sama HNP aku. Jadi menurutku hal yang paling penting banget adalah berenang dan memperbaiki postur tubuh. Contoh postur duduk ya. Nah, jadi di sini aku cuma membahas 3 hal yang membuat aku tetap bisa sehat sampai sekarang, karena saat itu aku udah cerita di sini. Ada juga yang nanya-nanya tentang nih lumbal berapa nih, kalau kalian udah pernah ke dokter apa segala macam periksa, kalian pasti tahu kalian lumbal berapa. Nah, di sini aku bilang lumbal aku di lumbal 56, itu di bagian tulang ekor, rasanya sakit sekali. Tapi jujur sampai sekarang gue pun masih workout di rumah. Gue nggak ke gym, nggak yang aneh-aneh, pokoknya gue berusaha untuk workout di rumah. Ini pasca 1 tahun 4 bulan gue melahirkan, dan ya gue happy banget. Ya begitulah, gue happy karena gue ngerasa gue jauh sehat banget. Ternyata gue mikir HMP itu kayak nggak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh ya. Bahkan ada kemarin salah satu temen gue juga, dia kayak senior gue yang lagi kena HMP, sampai gue liatnya kayak hampir lumpuh ya, di nggak tahu di sebelah bagian, setengah bagian, karena dia di Kalimantan dan gue di sini sekarang. Ya gue cuma liatnya kayak by video doang ya, dari video. Ternyata masih banyak orang yang belum tahu bahwa HMP itu bisa sembuh lewat berenang. Gak percaya? Pasti kalian tidak percaya. Gue pun awalnya juga skeptis, nggak skeptis jatuhnya, kayak memang tidak percaya sama apaan sih gitu. Masa cuma untuk berenang gitu? Ternyata benar, Tuhan itu adil. Aku kayak merasa bahwa air itu sebesar itu di kolam renang, yang maksudnya sebanyak itu bisa menyembuhkan orang sakit ternyata gitu. Intinya bisa menikmati dan bersyukur aja sih sampai sekarang. Kita balik lagi yang pertama ya, kenapa gue harus bilang kalian harus berenang dan kenapa jadi harus berenang. Apa bener nggak sih ya gue ngomong tadi, sorry. Nah, yang pertama, kenapa kalian harus berenang? Yang pasti untuk melatih otot kalian lagi lebih rileks. Nah, di kolam renang itu nanti kalau kalian memang tidak bisa berenang langsung, misalnya kalian kayak aku kemarin sempat lumpuh 8 bulan, hampir setahun lah. Aku tuh pelan-pelan buat jalan aja dulu di kolam renang. Nah, udah jalan aja kalian di kolam renang ya, kurang lebih 30 menit, tapi efektif kalian jalan pelan aja. Jangan tergesa-gesa, itu poinnya. Jangan tergesa-gesa, terus yang kedua jangan ngoyo. Gue bilang kenapa jangan ngoyo, karena kalian tuh sakit. Di dalam kolam renang itu sebenarnya bisa memperkecil rasa sakit. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue pernah dan hampir apa ya, kayak gue pernah ngoyo di awal-awal kan, karena saking excited gue pengen sembuh nih kan. Sakit tuh, mulai nyeri, tapi lu tahu apa yang gue bingung adalah ketika masuk kolam renang dan nyeri itu mulai timbul, itu dia akan memudar sendiri dalam waktu beberapa detik asal kalian tenang dan diam. Jangan terlalu di kayak apa yang bikin stres, lu panik nih, kambuh nih gitu. Jangan. Karena di dalam kolam renang itu
membuat badan itu rileks sebenarnya. Karena kan kita di dalam air ya, gue nggak tahu gimana ceritanya Tuhan kasih itu air, tapi gue rasa air itu benar-benar bisa bikin kayak memijat-mijat pelan-pelan di bagian syaraf-syaraf kita yang tadinya tegang. Itu poinnya menurut gue selama gue sampai sekarang gue masih berenang ya. Karena memang jadi sudah apa ya, sudah terbiasa dan rutinitas, kayak happy banget kalau udah berenang gitu. Apalagi sekarang kan anak gue udah setahun 4 bulan ya, udah bisa diajak berenang terus gitu. Jadi menurut gue berenang itu adalah salah satu hal yang paling penting banget, asal kalian bisa menikmatinya dan jangan ngoyo. Yang kedua, sembuhnya paling banyak pertanyaan, sembuhnya berapa lama sih gitu kan. Semua HNP menurut gue itu tergantung orangnya masing-masing. Saat itu gue berenang waktu masih kayak lumpuh gitu, gua seminggu itu sekitar 4 kalian berenang, dan itu gua maksain banget buat berenang. Tapi kalau kalian misalnya nggak kuat seminggu itu bisa 3 kali juga nggak apa-apa sih, karena memang balik lagi ya, apalagi misalnya kayak udah apa, mungkin umurnya sudah lansia, tidak bisa banyak bergerak karena sakit kan, menahan nyeri. Nyeri HNP tuh sakitnya luar biasa gue akuin. Nah, itu menurut gue pelan-pelan aja, nggak usah yang terlalu apa ya, terlalu uh, sering lah berenangnya, tapi diusahakan berenangnya seminggu 2 kali gitu. Ajaklah anaknya, ajaklah suaminya, banyak kok. Waktu itu gue juga uh, waktu terapi HNP pertama kali tuh gue juga sering melihat kayak lansia-lansia berdua gitu, romantis banget buat kayak jalan, mereka berdua di dalam kolam renang, jalan aja, nggak perlu yang kayak ngoyo buat berenang, nggak perlu. Jadi tergantung HNP kalian seperti apa. Misal kalau HNP aku kan di Lumba 56 ya, jadi aku berenangnya kayak gaya kodok aja gitu, enak aja gaya kodok pelan aja gitu, kalau nggak jalan aja. Yang penting bisa, kalau kalian di kolam kecil usahakan misalnya kalian di belakang sini nih HNP-nya, di bagian bahu, di bagian apa, tulang belakang ini, kalian usahain tenggelam lah ininya di kolam renang kalau bisa. Jadi ada pernah juga orang yang gue lihat dia memang konsisten berenang, umurnya sekitar 40-an, 45-an gitu, dia berenang konsisten begini nih. Gaya apa nih, gue gak ngerti nih gaya apa nih, pokoknya gitu tuh. Jadi tiap gue ketemu sama dia, dia selalu gayanya kayak gitu, selama setengah jam dia bolak balik begitu. Intinya konsistensi besti ya. Bapak, Ibu, Nenek, Kakek, siapapun di luar sana yang lagi nonton video ini, semangat, jangan patah hati. Patah hati, salah. Patah semangat untuk tetap sembuh dari HNP-nya. Terus itu poin kedua ya, kalian harus konsisten. Poin ketiga adalah kalian harus membenarkan posisi untuk makanan segala macam, tidak ada masalah, tidak ada pantangan menurut gue ya. Jadi tidak ada hubungannya sama makanan menurut gue. Gue nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih expert di sini. Untuk dokter-dokter atau apa segala macam bisa komen di bawah sini biar gue nggak salah juga gitu, nggak apa-apa buat ngebenerin gue kalau ada ngomong salah gitu. Yang ketiga tadi apa tadi, gue lupa, bentar gue ulang dulu videonya. Yang ketiga, kalian harus membenarkan posisi atau postur tulang atau tubuh kalian lah ya. Jadi yang biasanya begini nih, duduknya begini nih, kalian harus kayak tegap gitu. Jadi lemesin dari duduk, berdiri, benarkan posisinya. Itu menurut gue hal yang paling penting. Dan buat perempuan, jangan pernah pakai hak tinggi untuk sementara waktu ya. Kalau gue sampai sekarang nggak pernah mau lagi sih pakai hak tinggi, karena apa ya, bisa pakai hak tinggi karena gue nyanyi juga kan. Nah, gue pakai hak yang solnya tuh tebel gitu, jadi nggak menumpu di satu titik. Contoh kan kalau misalnya sol yang kayak gini nih, nah itu menumpu kan, jadinya bikin berat menurut gue di bagian gue jalan gitu. Carilah sendal, sepatu yang nyaman buat kalian, jangan pernah membebani kaki kalian, karena HMP itu bermasalah banget dengan sepatu dan sendal ya. Itu tidurnya juga di tempat yang, kalau memang mau pakai spring bed, carilah spring bed yang mengikuti lekuk tubuh kalian. Nah itu, terus spring bed ortopedi udah banyak loh yang jual, kayak bahkan kasur mimpi atau kasur ini juga apa, in the box juga udah bagus. Banyak kok kasur-kasur sekarang yang memikirkan tentang ortopedi
Ya gitulah pokoknya, yang kalau tidur tuh dia ngikutin badan kita gitu, bukan kita yang ngikutin kasurnya gitu. Kalau dulu kan kasurnya keras gitu kan, walaupun spring bed atau spring bed yang agak mungkin harganya kurang cocok ya gitu di kantong, cocok di kantong tapi nggak cocok di tulang belakang gitu. Jadi menurut gue mendingan kalian nabung sedikit deh lagi gitu buat beli spring bed yang ortopedi lah gitu, udah banyak banget. Dan yang terakhir menurut gue, jangan pernah angkat beban yang pas lagi kalian di diagnosa HMP kayak gini. Jangan pernah angkat beban, mau cowok mau cewek itu jangan pernah angkat beban, karena angkat beban tuh menambah atau memberikan tekanan yang lebih parah gitu ketika kalian nggak kuat sama beban. Mungkin otak kita dan hati kita dan badan kita merasa kayak cuma ngangkat galon. Enggak, say, kita lagi bermasalah nih, punggung, pinggang, pinggul, apalah itu segala macam lagi bermasalah. Nggak usah, kata gue mah yang anteng aja, lu suruh orang lain aja udah yang angkat. Jangan membebankan dirimu sendiri ya, karena dirimu lagi bermasalah, besti. Oke, okay? Setelah gue pikir-pikir, postur tubuh, postur duduk, postur berdiri, apa yang gue lakukan selama itu salah. Jadi menurut gue ketika kalian semua nih, para perempuan, para laki-laki yang baru dewasa, yang mungkin remaja, Gen Z terutama, atau orang yang sering duduk kelamaan di belakang meja, nah kalian sering-sering lah stretching, sering-sering berenang lah ya. Jangan membuat masalah sama diri kalian sendiri. So itu aja hari ini wejangannya. Kalau memang kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di like juga kalau kalian memang suka sama konten-konten edukasi seperti ini. Jangan lupa komen, kata gue komen, like aja gratis kok. Gue doain lu pada masuk surga kalau nge-like. Makasih banyak loh ya. Jangan lupa di-share buat orang-orang yang mungkin butuh ya, ada teman kalian atau kalian lagi nonton nih, ternyata ada teman kalian juga yang lagi butuh konten HNP seperti ini ya kan. Nah, kalian share aja. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sudah, kalau begitu semoga sehat semuanya. Gini habisnya ya. Semoga sehat semuanya. I love you guys. Bercanda.